はい、こんにちは、皆さん。ナイラ先生です。久しぶりですね。皆さんはお元気ですか？先生は少し具合が悪いですが、今日も元気に頑張ります。皆さんも頑張ってくださいね。皆さん、具合が悪いですというのはわかりますか？意味は何かな？はい、わからなくても大丈夫です。今日は私たちはどうしたんですか？体について勉強します。Jadi, tadi sensei kan nanya, gimana minasang, sehat nggak? Kalau sensei kurang enak badan. Nah, jadi, gu aiga warui desu. Itu artinya kurang enak badan. Mungkin minasan belum banyak yang tahu Gu Aiga Waridis itu artinya apa, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, 今日は何を勉強しますか? Jadi hari ini kita akan belajar apa aja sih, Minasang? Yang pertama ada nama-nama anggota tubuh. Jadi kita akan belajar bahasa Jepangnya kepala, mata, hidung, dan sebagainya. Lalu ada nama-nama penyakit. Jadi kayak tadi go aiga waru des. Terus nanti kita akan belajar tentang demam tuh apa sih bahasa Jepangnya, batuk tuh apa sih bahasa Jepangnya. Hai. Lalu ada juga menanyakan dan menjelaskan kondisi tubuh. Jadi nanti saya akan mengajarkan gimana sih caranya kalau bertanya tentang kondisi tubuh seseorang atau menjelaskan kondisi tubuh kita, itu kayak gimana. Pertama kita akan belajar bahasa Jepangnya anggota tubuh. Juyong, ada 14 anggota tubuh yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada atama. Atama artinya kepala. Lalu yang kedua ada me. Me artinya mata. Lalu yang ketiga ada hana. Hana artinya hidung. Yang keempat ada mimi. Mimi artinya telinga. Lalu ada nodo. Nodo artinya tenggorokan. Lalu ada onaka. Onaka artinya perut. Lalu ada kuci. Kuci artinya mulut. Lalu ada ha. Ha artinya gigi. Lalu ada kata. Kata artinya bahu. Lalu ada kubi. Kubi artinya leher. Lalu ada senaka. Senaka artinya punggung. Lalu ada te. Te artinya tangan. Lalu ada koshi. Koshi artinya punggung. Lalu ada ashi. Ashi artinya kaki. Oke, des. Nah, itu dia 14 anggota tubuh, nama-nama anggota tubuh. Terus gimana sih saya kalau misalnya mau menjelaskan anggota tubuh kita yang sakit? Nah, nah ini dia nama-nama penyakit. Yang pertama ada Atamaga Itai. Yang artinya, tadi kan Atama artinya apa? Kepala. Nah, Itai ini artinya sakit. Jadi, Atamaga Itai artinya sakit kepala. Lalu ada Onakaga Itai. Onaka artinya apa tadi, Minasan? Iya, perut. Dan Itai tadi artinya sakit. Jadi, Onakaga Itai artinya sakit parut. Lalu ada Nodoga Itai. Nodo artinya apa tadi? Tenggorokan. Itai artinya sakit, jadi Nodoga Itai artinya
sakit tenggorokan. Nah, tadi ini yang Sensei bilang di awal. Gu aiga warui, artinya kurang enak badan. Nah, selanjutnya ada Netsuga arimas. Netsu itu artinya demam. Ya, Netsuga arimas. Jadi ada demam gitu. Lalu Sekiga demas. Sekiga demas artinya batuk. Ini tuh demas artinya keluar, jadi kayak batuk yang keluar. Lalu ada Kazega hikimas. Kazega hikimas yang artinya flu. Ya, flu. Batuk pilek. Lalu ada kegao shimashita. Kegao shimashita. Yang ini artinya terluka. Nah, jadi tadi ada apa aja minasan? Atamaga itai. Onaka ga itai. Nodo ga itai. Guai ga warui. Netsu ga arimasu. Seki ga demasu. Kaze ga hikimasu. Kega o shimashita. Tapi ada sedikit catatan nih minasan. Nah, jadi nani-nani ga itai digunakan pada tubuh yang sakit. Misalnya, atama ga itai, onaka ga itai. Nah, gu aiga warui adalah ungkapan untuk menyatakan sakit ringan atau tidak enak badan atau kesehatan agak terganggu. Lalu, netsuga arimas, demam menggunakan arimas karena orang Jepang memandang demam sebagai kondisi yang ada dalam tubuh. Jadi pakainya arimas. Lalu sekiga demas artinya batuk keluar atau muncul seperti mengeluarkan batuk. Lalu ada kegao hikimas berarti menarik atau mendapat flu. Jadi flu atau masuk angin gitu. Nah, kegao shimas artinya mengalami luka. Dalam konteks alami bahasa Jepang, nani-nani yoshimasu kadang tidak berarti melakukan secara sengaja, melainkan mengalami atau terjadi sesuatu pada diri. Begitu, minasan. Hai, sekiwa, gimana sih cara menanyakan kondisi tubuh seseorang? Jadi misalnya kalian melihat teman kalian tuh kayaknya megangin kepala terus dari tadi, terus mukanya nggak enak, itu kira-kira kenapa gitu. Nah, kalian ingin bertanya, yang menanyakan kondisi dia. Kita bisa pakai doshtan desu ka? Pertanyaan ini hanya dapat digunakan untuk menanyakan keadaan jika tampak perubahan pada lawan bicara, seperti pucat, lemas, kesakitan, atau teman kalian tidak masuk ke sekolah, gitu. Jadi sesuatu yang terlihat gitu, yang bisa kalian lihat. Itu minasang. Nah, tadi kan kita udah belajar nama-nama anggota tubuh, terus nama-nama penyakit, dan juga cara menanyakannya. Sekarang, rorpeo shimashou. Ada yang A dan B. Ini kita ada laki-laki dan dua perempuan. Oke, hai minasa. Coba kita praktekin ya, gimana cara bertanya ke orang lain, lalu bagaimana cara menjawab pertanyaan. Hai, doushitan desu ka? Tuh. Karena ini dia lagi sakit tenggorokan, jadi dijawabnya nodo ga itai desu. Hai, moichido minasan. どうしたんですか？喉が痛いです。Lalu yang B. どうしたんですか? Nah, karena ini kelihatannya lagi apa nih? Mukanya merah, terus ada ini tuh semacam kantong es gitu ya, minasang. Nah, terus ini ada termometer. Berarti kira-kira orangnya kenapa tuh? Demam. Jadi dijawabnya Netsuga arimasu. Hai, moichido minasan. どうしたんですか? Netsuga arimasu. Hai. Gampang ya.
eh, gampang tuh cara menanyakan kondisi tubuh dan juga menjelaskan kondisi tubuh. Seharusnya kita binasang udah bisa ya, karena gampang juga sih materinya. Hai, konoju wa warimashita. Nah, minasang, jadi ogenki desu. Jadi sekarang kalau ditanya ogenki desu, Kak, jangan cuman jawab, hai ogenki desu gitu. Padahal aslinya kurang enak badan. Sekarang bisa tuh dijawab pakai gu ai ga waru desu. Atau misalnya, atama ga itai desu. Nah, dan kalian juga kalau misalnya melihat teman kalian seperti terkena sakit atau kurang enak badan, bisa juga bertanya ya sekarang. Hai, 今日は終わりました。またね、皆さん。